Shalom, jumpa lagi dengan saya pribadi dalam siraman rohani kita pada hari ini. Saya bersyukur karena saya dapat kembali membagikan berkat Tuhan kepada Bapak Ibu semua. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu kita semuanya satu dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus berkati kami, dan biarlah siraman rohani yang kami dengar sungguh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari negara Cina. Negara Cina yang dimana sebelum negara Cina menjadi sebuah negara komunis, ada sebuah keluarga Chou. Mereka memiliki harta yang begitu banyak, dan Tuan Chou ini punya kedudukan di negara Cina, punya kedudukan yang sangat penting, sehingga masyarakat setempat sangat menghargai dia, sangat mengagumi dia. Dia mempunyai seorang putra yang sangat dia sayangi dan akan mewarisi semua harta benda dan kedudukan dia. Suatu ketika putranya itu mengatakan kepada ayahnya, kepada Tuan Chou, bahwa dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup dia, dan dia tidak mau ikut lagi semua ajaran-ajaran yang salah tentang agama ayahnya. Ayahnya atau Tuan Chou ini sangat marah, dan dia sampai mengusir anaknya. Dia mengatakan, kalau sampai kamu masih tetap memegang teguh kepada Tuhan barumu, kamu keluar dari rumah ini dan kamu tidak dapat harta sedikit pun dari saya. Anaknya tetap memegang teguh kepada imannya kepada Yesus. Dia tetap keluar dari rumah itu dan tidak dapat harta sedikit pun dari ayahnya. Keluarga Chou ini akhirnya menolak anak mereka. Dia pergi, si anak ini dia pergi, singkat cerita dia hidup dengan seorang wanita yang dia sayangi, dan akhirnya dia diberkati oleh Tuhan. Dia menjadi pengusaha yang sukses di sebuah negara, di sebuah tempat. Tidak lama tersiar kabar bahwa Cina sudah jatuh kepada komunis, dan akhirnya Tuan Chou ini menjadi melarat. Dia tidak punya harta dan dia menjadi orang yang miskin yang tidak punya apa-apa lagi. Sedangkan anaknya yang pergi meninggalkan rumah tanpa mengambil harta sedikit pun diberkati oleh Tuhan. Siang hari ini saya memberikan tema firman Tuhan, berkat versus harta. Terkadang sebagai manusia kita menginginkan hidup kita yang penuh dengan kesejahteraan secara sosial, secara kedudukan, bahkan kita punya harta yang lebih hari lebih baik. Itu kita semua menginginkan hal itu. Tapi bagaimana pada saat itu dibandingkan dengan iman kita? Apakah semua itu menjadi nomor satu atau iman kita yang nomor satu? Saya punya firman Tuhan dalam kaitan ilustrasi tadi. Saya ambil dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Ini menjadi firman Tuhan kita pada hari ini. Matius 6 ayat 33. Kebenaran firman Tuhan yang sering kita baca dan bahkan menjadi ayat hafalan. Saya baca, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi tema saya, berkat versus harta. Kebanyakan orang lebih berfokus kepada harta, tapi bukan berkat. Lewat cerita yang tadi kita diingatkan bahwa harta bukan jalan keluar untuk hidup kita lebih baik, tetapi berkatlah yang menjadi hidup kita lebih baik. Artinya begini, bukan berkat yang kita cari, tapi kita hidup dengan sumber berkat. Saya percaya anak tersebut dia keluar meskipun dia tidak membawa berkat, tapi dia bersama-sama dengan sang pemberi berkat, sehingga dimanapun dia berada dia akan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya di dalam kehidupan kita, yang kita kerjakan, yang kita lakukan pada saat kita hidup sesuai dengan Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalimat yang sedikit dalam dari maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, bisa dikatakan gini, maka semua itu akan mengejarmu. Apa yang dimaksudkan dengan semua itu? Semua itu yang disebut yaitu berkat. Pada saat kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka berkat akan mengikuti kita, bukan kita mencari berkat. Saya percaya setiap orang percaya akan selalu diberkati, karena kita bukan cari berkat. Kita hidup dengan sumber berkat, maka berkat akan selalu mengikuti kita. Semoga di hari ini
untuk Bapak Ibu saudara yang menonton video ini, hidup Bapak Ibu dan saudara terus dilimpahi oleh berkat Tuhan dan terus dilimpahi oleh damai Tuhan, dan Bapak Ibu saudara semua hidup selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan dan dinonton oleh Bapak Ibu dan saudara semua. Dan itu terus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini terus bertumbuh menjadi iman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.